mongko ora kena fitrah iku maujud. Zakat fitrah iku maujud ala kafirin ing atase wong kafir. Kafir sing asliin kang asli illa fi raqiqihi kejaba ing dalem kawulane kafir mau wa qarifi lan kerabate kafir al muslimina pira-pira kang Islam. Nah, itu yang pertama adalah dengan 3 macam zakat fitrah, okay. Pada bulan Ramadan ini kenapa kok diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah? Karena fitrah sendiri itu aihilqah, yaitu mitrai atau mitrai kejadiane awake iku didektirno dadi makhluk iku. Nah, itu adalah ala fitrah. Nah, mensucikan diri itu harus, nah, dengan fitrah itu bisa diartikan dengan mensucikan diri. Nah, awak niku diberi nikmat Allah, bisa digerak-gerakkan, bisa memandang, bisa merasakan, bisa ada yang lagi di dalam hati sanubari itu ada rentak perasaan lah, ya, perasaan yang mendalam. Itu adalah fitrah, semuanya adalah kejadian atau hikmah. Maka di musonef atau mu'alif atau ulama yang mengarang kitab Fathul Qorib ini mengartikan fitrah itu aihilqah, yaitu dari kejadian wong mau. Nah, kejadian aku sampeyan ngeten iki ala fitrah, atas fitrahnya atau khilqahnya sendiri-sendiri. Lah, wajib atau 3 sesuatu yang yang diwajibkan orang untuk mengeluarkan zakat, terutama syarat-syaratnya itu adalah wong Islam. Yang pertama adalah Islam. Orang oleh wong kafir itu zakat. Tapi kalau keluarganya orang kafir tersebut itu Islam, atau orang kafir tersebut mempunyai budak yang Islam, maka wajib orang tersebut ya mengeluarkan zakat fitrah dari keluarganya. Tapi kalau orang kafir yang asli tidak boleh, apalagi kafir asli kafir, nah, itu tidak boleh mengeluarkan zakat. Kenapa kok di sini kok di tauhid asliin? Karena kadang orang itu kan nggak tahu keimanan kita. Kadang wong yang cukup iso iman sore iso kubur lah, ngoten itu kan berat, okay? Maka kita waspada tentang keimanan. Itu bab tentang bahasan iman. Dan sedangkan ini adalah menjelaskan tentang kefitrahan orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Bisalasati asya'u al-islami wa yaghrubus samsi. Nomor kali niku surupe srengenge. Nah, ngetokno zakat fitrah mau ing dalem surupe srengenge mulai dari terbenamnya matahari min akhiril yaumin min syahri Ramadan, dari akhirnya hari dari bulan Ramadan. Jadi seumpama kok besok ini satu sawalnya tanggal berapa hari akad binjang nggih, hari akad tanggal 24. Nah, ya berarti tanggal 23 itu adalah 23 sore mulai terbenamnya matahari maghrib, mulai dari
sudah ditentukan satu Syawalnya, nah itu sudah berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Dan bisa zakat fitrah ditakdir di pertengahan bulan Ramadan, bisa di 10 akhir bulan Ramadan juga bisa ditakdir, itu bisa. Tetapi yang yang afdal itu mulai dari terbenamnya matahari sampai matahari muncul, akan melakukan sholat id. Nah, itu di antara subuh dan duha itu adalah afdalnya mengeluarkan zakat fitrah. Misal Ramadan wakin aitin fatukhriju maka tentuaken az-zakatul fitrah di apa zakat fitrah, az-zakatul fitri apa zakat fitrah, aman saking wong mata kang mati sepesemen batal gurupi dalam sause surup dunaman utawi ora ulida kantenera kan sepesemen batal ing dalam sause guru. Lah seumpama kok ana wong mati. Matine kok sadurunge surupe srengenge. Nah. Nggih. Matine kok isih menangi wulan Ramadan. So, wajib dikeluarkan dari orang yang meninggal dunia saat zabit terbenamnya matahari. Nah, itu juga wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Dan fitrah sendiri itu ya saya ulangi lagi, untuk membersihkan diri sendiri, ya itu loh. Makanya diwajibkan bagi orang Islam itu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah karena untuk membersihkan diri sendiri. Fuqara, masakin, amilin, alaiha mu'alafati qulubuhum wa fi riqab wa gharimin wa fi sabilillah wa fi sabil. Nah, ila akhirih. Ya. Yang pertama itu pengenalan yang sasarannya untuk orang yang diberi zakat itu adalah yang pertama adalah fakir. Nah, perlu kita ketahui tentang fakir. Fakir itu yang dimana? Fakir itu orang yang dianggap fakir itu di dalam berhak menerima zakat itu adalah orang yang tidak mampu atau tidak, ya namanya orang yang sangat fakir, tidak mempunyai harta sama sekali, tidak mempunyai pekerjaan, tidak bisa memenuhi kebutuhannya, itu termasuk yang bisa dikategorikan orang fakir. Yang kedua adalah masakin. Masakin itu adalah orang yang mempunyai, orang miskin atau orang yang mempunyai harta atau pekerjaan di mana masing-masing harta dan pekerjaannya dapat menjadi sebagai sumber penghasilan hidup saja. Itu orang miskin. Yang ketiga adalah mu'alaf qulubuhum, atau yang dimaksud mu'alaf qulubuhum itu adalah dengan menyenangkan hati mu'alaf. Melawang kafir masuk Islam, di seneng-senengno karo diwai zakat. Nah itu yang dimaksud dengan mu'alaf, itu berhak menerima zakat. Terus yang kedua adalah riqab. Riqab itulah yang dimaksud dengan budak-budak yang sudah dijadikan atau akan dimerdekakan. Itu termasuk orang yang berhak yang berhak menerima zakat. Gharim itu adalah orang yang mempunyai beban
mempunyai beban hutang, itu termasuk orang yang mempunyai hutang banyak itu berhak mempunyai berhak menerima zakat. Terus yang mau fakir, miskin, mu'alaf, rikob, gharib, 5, 6 itu adalah selanjutnya seperti amil, orang yang menampung, kayak tahmilu, orang yang mengumpulkan zakat terus dibagikan untuk amil, orang yang berjihad di jalan Allah itu adalah termasuk orang yang berhak menerima zakat. Itu asnaf atau asman atau orang yang berhak menerima zakat itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran tersebut, yaitu innamas shadaqatul fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil ila akhirih. Katakan mugi-mugi manfaat, mugi-mugi manfaat bagi kita semuanya, dan kita diberi kesehatan, diberi anugerah oleh Allah, dan diberi panjang umur. Semoga kita bisa bisa menangi atau bisa hadir di tahun yang akan datang. Wa wujubul fadli wa huwa yasaru sasin bima yaqsulu au kutihi kuti iyali bidzalikal yaum au yauma idin wa kada lailatahu aidon. Dan yang ketiga itu ada terdapatnya kelebihan, maksud seorang itu mampu duwe fudul, duwe keluwean atau mau ikut sugih. Sebab sugih mau memberi kekuatan atau memberi makanan, kekuatan bagi negaranya tersebut, itu juga yang wajib dikeluarkan zakatnya. Orang-orang yang sugih, wong sing sugih ngoten niku mempunyai mempunyai kelebihan dari bahan pokok atau makanan pokok, hal mana sudah lebih kuat atau lebih dibutuhkan dirinya sendiri dan juga buat keluarganya, orang yang harus dia beri nafkah pada saat hari raya, dan demikian juga termasuk malam hari raya. Nah itu semuanya adalah hal-hal atau macam-macam dari perkara yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan perlu diketahui anak-anak, kalau zakat fitrah itu banyak ulama itu menakar. Ada takaran dari orang Baghdad, takarannya itu sepertiga dari takarannya orang Baghdad atau orang Arab di Baghdad. Sekarang adalah Irak, yaitu Iraqi wa Turusul Iraq. Ada yang satu sok itu kalau dikurskan itu ya juga dari takarannya orang Baghdad itu 5 artol atau 5 kati. Tetapi kalau dikurskan di dalam takaran di Indonesia itu adalah 2 kilo 7 on. Nah,
lebih ikhtiatnya, lebih hati-hatinya kita paskan untuk mengeluarkan zakat fitrah, lebih baik itu dipasno menjadi apa? 3 kilo. Kalau selebihnya itu sudah tentu dia masuk dengan niatan sedekah. Nah, itu perlu diingat anak-anak, ya. Itu perlu diingat bahwa berapa sih yang dikeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri itu adalah 2 kilo 7 on. Itu yang wajib. Kalau kita paskan menjadi 3 kilo, nah, selebihnya 3 on itu adalah sebagai sedekah kita. Nah, maka kita ulama-ulama itu berpendapat lebih baik, lebih hati-hati, sekira kok tidak mengurangi takaran, kita lebihkan menjadi 3 kilogram. Dan niatnya anak-anak, saya jumpai kemarin itu anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau ada yang mau zakat, sudah ditanya, sudah diniati? Belum, Pak. Ya, moga diniati. Banyak anak yang belum bisa niat untuk zakat. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Kenapa? Mestinya untuk meniati zakatnya untuk diri sendiri itu sudah harus ada niat untuk bisa, mengeluarkan zakat dari dirinya sendiri. Bayi lagi lahir wae urung iso niat iku wis diwajibno nak menangi ning gone Ramadan dan 1 Syawal. Sore ini lahir, ya, terus menangi Ramadan, menangi awal sana iku isek wajib wajib mengeluarkan atau dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, perlu diketahui kalau ukuran dari orang Arab, ukuran dari orang orang Irak, dari dulu itu ada ukuran mengeluarkan zakat fitrah itu 1 sok, atau di sarai menjadi waqadru aisoin khamsatu arqal batul sudut Iraqi, itu 1 sok itu atau di 5 kati dan 1/3 dari takarannya orang Arab. Nah, disarai oleh orang Indonesia, takarannya Indonesia pas menjadi 2 kilo 7 on. Dan lebih hati-hatinya dipaskan menjadi 3 kilogram. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diberi paling tidak tahulah apa arti zakat sendiri, apa buat siapa zakat itu, dan buat makna dari zakat tersebut. Ya, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mestinya ini kurang, ya kejelasannya itu banyak sekali. Ini saya ambil dari poin-poinnya saja, belum untuk siapa zakat itu yang berhak memberikan. Sudah diterangkan untuk orang 8 golongan. Dalam 8 golongan tersebut, saya uraikan golongan tersebut itu wong fakir, orang fakir, orang miskin, terus orang mu'alaf, orang yang atau
Di sini di Al-Qur'annya diterangkan Bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubihim. Fuqara, masakin, amilin 'alaiha mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wa gharimin wa fi sabilillah wa fi sabil. Nah, ila akhirih. Ya. Yang pertama itu pengenaan yang sasarannya untuk orang yang diberi zakat itu adalah yang pertama adalah fakir. Nah, perlu kita ketahui tentang fakir. Fakir itu yang dimana? Fakir itu orang yang dianggap fakir itu di dalam berhak menerima zakat itu adalah orang yang tidak mampu atau tidak, ya namanya orang yang sangat fakir, tidak mempunyai harta sama sekali, tidak mempunyai pekerjaan, tidak bisa memenuhi kebutuhannya, itu termasuk yang bisa dikategorikan orang fakir. Yang kedua adalah masakin. Masakin itu adalah orang yang mempunyai, orang miskin atau orang yang mempunyai harta atau pekerjaan di mana masing-masing harta dan pekerjaannya dapat menjadi sebagai sumber penghasilan hidup saja. Itu orang miskin. Yang ketiga adalah mu'alaf qulubuhum, atau yang dimaksud mu'alaf qulubuhum itu adalah dengan menyenangkan hati mu'alaf. Wong kafir masuk Islam, di seneng-senengno karo diwai zakat. Nah, itu yang dimaksud dengan mu'alaf, itu berhak menerima zakat. Terus yang kedua adalah riqab. Riqab itulah yang dimaksud dengan budak-budak yang sudah dijadikan atau akan dimerdekakan. Itu termasuk orang yang berhak yang berhak menerima zakat. Gharim itu adalah orang yang mempunyai beban hutang. Itu termasuk orang yang mempunyai hutang banyak, itu berhak berhak menerima zakat. Terus yang fakir, miskin, mu'alaf, riqab, gharim, 5, 6 itu adalah selanjutnya seperti orang yang menampung, tahmilu, orang yang mengumpulkan zakat terus dibagikan untuk amil. Orang yang berjihad di jalan Allah, itu adalah termasuk orang yang berhak menerima zakat. Itu asnaf atau asman atau orang yang berhak menerima zakat, itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran tersebut, yaitu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa binis sabil ila akhirih. Katakan mugi-mugi manfaat, mugi-mugi manfaat bagi kita semuanya, dan kita diberi kesehatan, diberi anugerah oleh Allah, dan diberi panjang umur. Semoga kita bisa bisa menangi atau bisa hadir di tahun yang akan datang. Akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.